Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Satrio Wicaksono, Muhammad Zaki Firmansyah, Imro'atul Afifah, dan Septianise. Kami akan membacakan sedikit makalah kami yang bertema ukuran pemusatan dan penyebaran data. Bab 1, pendahuluan. A. Latar belakang. Statistika merupakan disiplin ilmu yang berkaitan dengan cara pengumpulan data, diagram, atau grafik. Pengelolaan data. Dengan demikian, ukuran gejala pusat yang meneliti setiap pusat gejala dari data dan ukuran gejala letak merupakan yang meneliti letak gejala yang dibutuhkan dalam sebuah data. Sementara, setiap kegiatan yang berkaitan dengan statistik selalu berhubungan dengan data. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pengertian data adalah keterangan yang benar dan nyata. Data adalah bentuk jamak dari datum. Datum adalah keterangan atau informasi yang diperoleh dari satu pengamatan, sedangkan data adalah segala keterangan atau informasi yang dapat memberikan gambaran tentang suatu keadaan. Pengelolaan data merupakan salah satu tindak lanjut dari penyajian data. Menyajikan beberapa ukuran yang dipakai sebagai parameter untuk digunakan sebagai bahan bantuan dalam menafsirkan suatu gejala atau sesuatu yang akan diteliti berdasarkan data yang dikumpulkan. Ukuran tersebut ialah ukuran pemusatan, buka kurung, tendemi sentral, tutup kurung, ukuran lokasi atau letak, dan ukuran penyebaran data. B. Rumusan masalah. A. Apa pengertian ukuran pemusatan dan penyebaran data? B. Apa saja macam-macam ukuran pemusatan data? C. Apa saja macam-macam ukuran penyebaran data? Bab 2, pembahasan. A. Pengertian ukuran pemusatan dan penyebaran data. Dalam ilmu statistika terdapat dua ukuran, yaitu ukuran pemusatan dan ukuran penyebaran data. Ukuran pemusatan data yaitu suatu nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data dan menunjukkan karakteristik dari data tersebut. Dan ukuran penyebaran data adalah suatu ukuran untuk mengetahui seberapa jauh penyebaran data dari nilai rata-ratanya. B. Macam-macam ukuran pemusatan data. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh rekan kami. Untuk poin B adalah macam-macam ukuran pemusatan data. Macam-macam ukuran pemusatan data itu ada 3. Yang pertama adalah rata atau mean. Yang kedua adalah median atau nilai tengah. Yang ketiga adalah modus atau nilai yang sering muncul. Yang pertama adalah rata. Rata merupakan konsep awal mengenai rata-rata. Merupakan titik berat dari seperangkat data atau observasi sensitif terhadap nilai ekstrim. Digunakan terutama bila teknik statistik lain seperti pengujian hipotesis pada data yang dilakukan. Untuk mencari rata-rata itu ada 2, dibagi menjadi 2, untuk data yang tunggal atau data yang kelompok. Untuk yang data yang tunggal itu bisa dirumuskan dengan rata sama dengan sigma X dibagi N. Untuk yang B, untuk data yang dikelompokkan bisa dirumuskan dengan rata sama dengan sigma F dikali XI per sigma F. Untuk yang kedua adalah median. Median merupakan nilai tengah dari sekelompok data yang nilai tiap observasi telah disusun dari yang terkecil ke yang terbesar, tidak sensitif terhadap nilai ekstrim. Median digunakan untuk mengukur pemusatan kalau distribusi mencong atau skewed secara jelas. Ada 2 cara data untuk mencari median itu dikelompokkan. Ada data yang tidak dapat dikelompokkan dan ada data yang dapat dikelompokkan, Untuk data yang tidak dikelompokkan,
cara menghitung mediannya adalah bila jumlah observasi tersebut adalah ganjil, maka median adalah nilai observasi ke N plus 1 dibagi 2 dari urutan nilai observasi kecil ke yang terbesar. Yang kedua, bila banyaknya observasi atau N itu adalah bilangan genap, maka median adalah nilai di antara observasi ke N per 2 dan N per 2 plus 1 diambil rata-rata. Untuk data yang dapat dikelompokkan itu dapat dirumuskan sebagai median sama dengan LM plus W dalam kurung N per 2 dikurangi CF tutup kurung dibagi FM. Yang ketiga adalah modus. Modus merupakan nilai yang paling sering muncul atau frekuensi terbesar dari seperangkat data atau observasi, mencerminkan yang paling tipikal atau kasus yang paling umum. Kalau kita ingin segera mengetahui nilai pemusatan, maka kita menghitung modus. Seperangkat dapat saja tidak memiliki modus, tetapi sebaliknya dapat pula memiliki beberapa modus. Untuk data yang tidak dikelompokkan, cara menghitung modusnya adalah nilai yang paling banyak muncul di antara data tersebut. Untuk data yang dikelompokkan, dapat dirumuskan sebagai modus sama dengan B besar, B kecil, plus W dalam kurung D1 dibagi D1 plus D2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin yang ketiga, yaitu pengukuran deviasi rata-rata. Yang pertama, deviasi rata-rata dari data yang belum dikelompokkan. Dispersi serangkaian nilai-nilai observasi akan kecil bila nilai-nilai tersebut berkonsentrasi sekitar rata-ratanya. Sebaliknya, dispersinya akan besar bila nilai-nilai observasi tersebar jauh dari rata-ratanya. Deviasi rata-rata dari seluruh nilai-nilai observasi XI dapat dirumuskan dx sama dengan sigma dalam kurung XI dikurangi X dibagi nilai N. Sedangkan pengukuran deviasi atas dasar nilai-nilai absolut dapat dirumuskan dx sama dengan sigma XI dikurangi X dibagi nilai N. Berikut ini merupakan contohnya. Jadilah deviasi rata-rata berikut ini. Ada 20 nilai, ada 20 macam nilai ya. Nah, untuk jawabannya, di mana I sama dengan 1, 2, 3, 4, bla 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 20. Rumusnya dx sama dengan sigma XI dikurangi X dibagi nilai N. Itu sama dengan 706 dikurangi 20, hasilnya 35,31. Yang kedua, deviasi rata-rata dari data yang telah dikelompokkan. Apabila nilai-nilai observasi sudah dikelompokkan ke dalam bentuk distribusi frekuensi, maka deviasi rata-ratanya dapat dirumuskan dx sama dengan sigma KI sama dengan 1 FI dalam kurung MI dikurangi X dibagi nilai N, di mana MI itu merupakan titik tengah kelas frekuensi dan FI itu frekuensi dari kelas distribusi ke I, sedangkan K itu merupakan jumlah kelas distribusi. Dalam beberapa kondisi tertentu, median dapat digunakan sebagai pengukuran rata-rata secara memuaskan. Deviasi rata-rata sebuah distribusi dapat juga diukur dari median distribusi yang bersangkutan dan dapat dirumuskan dx sama dengan sigma xi dikurangi md dibagi nilai n. Umumnya, deviasi rata-rata merupakan pengukuran dispersi yang lebih baik jika dibandingkan dengan jarak atau deviasi kuartil. Hasil pengukuran deviasi rata-rata itu mencerminkan dispersi tiap-tiap nilai observasi dari rata-ratanya, bukan hanya tergantung pada kedua nilai ekstrim. Contohnya, dari data tunggal dirubah menjadi data kelompok. Soalnya sama seperti yang di atas, ada
20 macam nilai, tapi itu datanya dikelompokkan dalam arti nilai-nilai tersebut dikategorikan ke dalam beberapa kategori. Nah, di sini yang pertama ada kategori nilai dari 40 sampai 47. Nah, frekuensinya itu 2, sedangkan mediannya itu 43,5. Untuk kategori kedua itu ada nilai 48 sampai 55. Frekuensinya 5 dan mediannya ketemu 51,5. Nah, untuk kategori ketiga yaitu 56 sampai 63. Frekuensinya 2, mediannya ketemu 59,5. Kategori yang keempat yaitu nilai 64 sampai 71. Frekuensinya 5, mediannya ketemu 67,5. Terus untuk yang kategori kelima 72 sampai 79, itu frekuensinya 2, mediannya ketemu 75,5. Untuk yang kategori terakhir yaitu kategori yang keenam, itu nilai 80 sampai 87, frekuensinya 4, ketemu mediannya 83,5. Nah, total frekuensinya itu ada 50, dan ini dari data yang setelah dikelompokkan itu bisa dihitung menggunakan rumus, yaitu median sama dengan MO ditambah P di dalam kurung itu ada N dibagi 2 dikurangi FM dibagi VC, ketemunya 65,1. Ini untuk poin yang D, pengukuran varians dan deviasi standar. Varians digunakan untuk melihat kehomogenan data secara kasar, di mana nilai hasil perhitungan varians sebagai titik pusat dari penyebaran data. Contoh yang pertama, seorang guru matematika melakukan tes prestasi dengan membagi siswa dalam 3 kelompok, yaitu A, B, dan C. Dalam satu kelompok, terdapat 5 siswa. Walaupun dibentuk kelompok, namun tesnya ini dikerjakan secara pribadi, secara individu, dan dihasilkan sebagai berikut. Kelompoknya kan ada 3. Nah, di sini nilainya ada bermacam-macam nilai, tapi nanti untuk hasil X-nya itu semuanya 50, baik A, B, maupun C. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.